Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasuna di sini akan melanjutkan tugas 4, yaitu membacakan sebuah dongeng. Adapun judul dongeng ini Balas Budi Burung Bangau. Di suatu tempat di Jepang ada seorang pemuda bernama Yosaku. Dia bekerja mengambil kayu bakar di gunung dan akan dijual ke kota. Hanya untuk makan, dan setiap harinya dia bekerja mengambil kayu. Hingga suatu hari ketika ia ke kota, di perjalanan dia melihat ada yang menggeleper di atas salju. Dia pun mendekatinya dan ternyata seekor burung bangau yang terjerat. Kemudian Yosaku melepaskannya. Bangau itu sangat senang dan terbang sambil berputar-putar di atas kepala Yosaku. Yosaku pun pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Yosaku menghidupkan tungku sambil menyiapkan makan malam. Saat itu terdengar suara ketukan di depan pintu. Ketika pintu dibuka, ternyata tampak seorang gadis yang cantik berdiri di depan pintu. Dan gadis itu penuh dengan salju. Yosaku berkata, "Masuk, Nona." Nona pun masuk. "Sebenarnya Nona mau kemana?" "Aku bermaksud ingin mengunjungi temanku, tetapi karena salju turun dan aku pun tersesat. Bolehkah aku menginap di sini?" Yosaku berkata, "Boleh saja, Nona. Tapi aku ini orang miskin, tak punya kasur dan tak punya makanan." Nona berkata, "Tidak apa-apa." Kemudian gadis itu merapikan dan memasak. Keesokan harinya, gadis itu sudah menyiapkan nasi. Yosaku pun berpikir gadis itu akan pergi dan ia akan merasa kesepian. Salju pun masih turun. Yosaku berkata di dalam hati, "Aku akan merasa kesepian. Tinggallah di sini sampai salju reda," kata Yosaku. Setelah 5 hari berlalu, salju pun mereda. Gadis itu berkata kepada Yosaku, "Jadikan aku sebagai istrimu dan biarkan aku tinggal di sini." Kemudian setelah itu mereka menikah dan tinggal di tempat Yosaku. Yosaku merasa bahagia menerima gadis itu. "Mulai hari ini panggillah aku Otsuru," kata gadis itu. Setelah menjadi istri Yosaku, ia pun mengerjakan pekerjaan rumah yang ada di rumah Yosaku. Kemudian Otsuru meminta kepada suaminya, "Yosaku, belikanlah aku benang dan untuk membuat tenun." Otsuru mulai menenun. Ia berpesan kepada suaminya agar jangan sekali-kali mengintip ke dalam penyekat tempat Otsuru menenun. Setelah 3 hari berturut-turut menenun tanpa makan dan minum, Otsuru keluar. Kain tenunannya sudah selesai. Ini tenunan Aya Nishiki. Kalau dibawa ke kota pasti akan terjual dengan mahal. Yosaku sangat senang karena tenunannya dibeli orang dengan harga yang cukup mahal. Sebelum pulang, ia membeli bermacam-macam barang untuk dibawa pulang. "Berkat kamu, aku mendapatkan uang sebanyak ini. Terima kasih istriku," kata Osaku. Tetapi sebenarnya para saudagar di kota menginginkan kain seperti itu lebih banyak lagi. "Baiklah, aku akan buatkan," ujar Otsuru. Kain itu selesai pada hari keempat setelah Otsuru menenun. Tetapi tampak Otsuru tidak sehat dan tubuhnya menjadi kurus. Otsuru meminta suaminya untuk tidak menenun lagi.
Di kota, sang saudagar minta dibuatkan kain satu lagi untuk kimono Tuan Putri. Jika tidak ada, maka Yosaku akan dipenggal lehernya. Hal itu diceritakan kepada istrinya. Baiklah, aku akan buat lagi. Tetapi hanya satu helai kain, kata Otsuru. Karena cemas dengan kondisi istrinya semakin lemah, semakin kurus setelah menenun. Yosaku pun berkeinginan melihat ke dalam ruangan tenun. Tetapi ia sangat terkejut ketika dilihat di dalam ruangan. Ternyata seekor bangau sedang mencabuti bulunya untuk ditenun menjadi kain. Sehingga badan bangau itu hampir gundul kehabisan bulu. Bangau itu akhirnya sadar sedang diperlihatkan oleh Yosaku. Bangau itu pun berubah wujud menjadi Otsuru. Akhirnya, kau melihat juga, kata Otsuru. Sebenarnya aku adalah seekor bangau yang dulu kau pernah tolong. Untuk membalas budi aku berubah menjadi seorang manusia dan melakukan hal ini, kata Otsuru. Berarti sudah saatnya aku berpisah denganmu, lanjut Otsuru. Maafkan aku, kumohon jangan pergi, kata Yosaku. Otsuru akhirnya berubah kembali menjadi seekor bangau dan kemudian ia segera mengepakkan sayapnya terbang keluar dari rumah ke angkasa. Tinggallah Yosaku sendiri yang menyesal perbuatannya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.